Jadi kita menuntut agar Menteri Agama dicopot. Dan kita minta Undang-Undang 29 ayat 2 diberlakukan, bukan cuma ditempel. Maka dari itu kami datang ke sini. NKRI harga mati, tetapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Maka kami sebagai bangsa Minahasa menggugat, dalam arti kata, kembalikan dulu ini Bhinneka Tunggal Ika, baru kami kembalikan suku bangsa Minahasa yang bisa kembali ke NKRI. Kenapa? Dalam hal-hal intoleransi yang terjadi ini, kami tidak membahas masalah agama. Kami membahas masalah kedaulatan yang bisa saja pecah besok, bulan depan, tahun depan, dan kita tidak mau tanah Minahasa ini yang akan menjadi salah satu korban daripada politik intelijen luar negeri dan juga mungkin dalam negeri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena selama ini sudah 3 kali dan ada loh pertama kali anak kecil dulu sampai meninggal, anak kelas 6 SD, ada beritanya. Sudah berapa kali intoleransi ini terjadi, tetapi terus didiamkan. Yang saya minta pemerintah pusat harus bersuara, contohnya menindak tegas ini dan membuat satgas khusus turun ke jalan. Turun untuk bagaimana? Kita ada BNPT, ya, kita ada Lemhanas, kita ada Menteri Agama, kita ada kepolisian, ya kan, kita ada ya dari kepolisian itu kan, Densus juga kan. Nah, inilah yang kita minta, tugas daripada pihak kepolisian di saat waktu itu terjadi pengerusakan, mereka disumpah, polisi ini disumpah atas dasar hukum dan bangsa Republik Indonesia. Atas dasar itu sebenarnya dalam pasal 29 ayat 2 negara menjamin setiap warga negara untuk beribadah, bukan membangun rumah ibadah ya, untuk beribadah. Orang mau ibadah di mana aja bisa. Nah, yang saya tuntut juga tadi adalah ketegasan daripada pihak kepolisian dengan berdasarkan pemegang hukum, penegak hukum. Sebelum hal itu terjadi, dia bisa, kan polisi bisa mencegah. Ada Babin Kaptipnas, ada Kapolsek, ada Kapolres, ada Kapolda. Jadi jangan nanti setelah sudah hancur baru tiba-tiba turun. Kan bisa tanam, bisa jaga. Atas dasar undang-undang maka kami melarang seperti ini, begini, begitu. Tidak mampu, panggil Polres. Tidak mampu, panggil Polda. Supaya hal itu tidak terjadi. Jangan nanti sudah hancur baru datang Wakapoldanya di Padang, begini. Oh, setelah Mas Gibran Wapres mau datang baru sibuk ngecat. Sudah luka kita. Sudah luka minoritas. Oke? Jadi itu saja. Tadi ada pencopotan kepala Menteri Agama itu seperti apa? Pencopotan Menteri Agama. Ya copotlah Menteri Agama. Kalau nggak copot kami turun. Apa fungsinya? Dan apa statement Menteri Agama? Statement Menteri Agama setelah adanya salah paham. Bukan. Statement dari Menteri Agama dengan adanya intoleran yang sudah terjadi, pengerusakan gereja, statementnya adalah saya akan memberikan kurikulum Kesalahpahaman dan kesalahpahaman yang mana? Paham yang salah bukan salah paham. Ini tidak pantas seorang Menteri Agama berbicara saya akan memberikan kurikulum cinta. Ini sudah banyak korban, gitu loh. Dan anak kecil sekarang kena trauma healing, itu Pak Menteri Agama. Jadi kami di sini juga bersuara meminta kita bersatu suara, dan mungkin provinsi-provinsi lain yang mengalami, kita meminta agar Menteri Agama diangkat. Lagi dipertanyakan. Itu dan harus dipertanyakan itu. Menteri HAM juga kemana? Kenapa semua diam? Di garis depan teman. Yang seharusnya ada di garis depan, Bapak Bigai, coba ambil alih secepatnya. Karena ya? kita kan baru mempunyai Menteri HAM, ya kan? Sebenarnya Menteri HAM juga berperan, ya kan itu. Jadi itu tuntutan kita. Kami punya tuntutan sudah jelas bahwa
Untuk tujuan kami hanya mau Indonesia ini menjadi lebih baik dan kami tidak dibenturkan begini. Sementara mereka yang di atas sana, ya kalian bisa lihat sendiri kan. Gitu. Oke, siap. Makasih Pak. Terima kasih. Oke. Tadi dari Bapak Kepolisian bicara bahwa diterima. Mohon izin Pak, kalau ke dalam hanya diskusi saya nggak mau. Hanya diskusi, tidak ada jalan keluar, saya nggak mau. Kami meminta surat tuntutan kami ditandatangan oleh perwakilan pimpinan dari Sulawesi Utara dan dari kami bahwa kami bisa masuk ke dalam. Tapi kalau hanya diskusi, enggak Pak, enggak ada. Demo di Polres Rut. Indonesia darurat. Yang terjadi di beberapa Kami nggak butuh diskusi. Dan ini mereka datang ke sini untuk Mungkin itu aja, sekian dari saya. inspirasi. Tuntutan bangsa Minahasa menggugat. Dan mungkin ini hanya perwakilan. Kalau gelombang kedua tidak ada jawaban, kami akan bergerak 10 kali lipat. Kami meminta 7 hari jawaban dari pusat. Pusat ya, pemerintah pusat, tolong. Jangan sibuk dengan yang lain, ini kasus krusial. Kenapa tidak ada pemberlakuan terhadap kasus intoleran? Tahun ini sudah berapa kasus? Pemerintah pusat tutup kuping. Sudah enak duduk di jabatan, jadi nggak pusing. Udah dapat jabatan, nggak pusing. Nanti kalau ada yang korban berdarah, baru sibuk semua. Ibu betul. Jadi itu sekian dari saya, tuntutan dari saya, bapak-bapak. Mungkin ada tambahan. Terima kasih semua, Pak Ketua, Bapak Kalawiran, Sigi Wangko. Ada tepuk tangan buat Bunda Nancy. Iya, iya Jusate. Iya Jusate. Iya Jusate. Oke, terima kasih Bunda Nancy. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Travel 88 Sahabat Waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami telah menerima manfaat dari pelayanan Travel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.